Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Embi. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Bu Embi karena sudah meluangkan waktunya untuk memenuhi tugas di modul pendidik 4 dalam kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 11 tahun ini. Dan saya juga mengucapkan mohon maaf ya Bu Embi karena mengganggu waktu Bu Embi untuk melakukan atau mendapatkan diskusi tentang disiplin positif yang sudah saya belajar pada modul di 1.4 ini. Ya, begini Bu Erni. Jadi kami dari guru penggerak ada tugas yaitu untuk mensosialisasikan apa itu disiplin positif yang harus kita terapkan di sekolah kita. Nah, disiplin positif itu seperti yang telah kami pelajari yaitu belajar untuk mengontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu untuk seseorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai diri yang ada pada diri kita. Intinya disiplin positif itu untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, di sini kita sebagai pendidik memiliki 5 peran atau posisi kontrol dalam menerapkan dari disiplin positif itu. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua, kita membuat orang sebagai merasa bersalah. Yang ketiga, kita sebagai teman. Yang keempat, kita sebagai pemantau. Dan yang kelima, kita sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, apabila kita memposisikan diri kita sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, maka anak yang kita hadapi itu, mereka merasa mereka harus mengikuti aturan kita untuk menghindari hukuman. Sedangkan apabila kita memposisikan diri kita sebagai seorang teman atau pemantau, maka sama saja dengan mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, mana posisi yang paling baik untuk menerapkan disiplin positif itu? Yang kelima, yaitu posisi sebagai manajer. Identitasnya dipastikan akan berhasil karena kita di sana memiliki kata-kata yang bagus, dialog yang bagus, sehingga anak-anak itu bisa meluruskan atau mencari solusi dari masalah apa yang mereka rasakan kemarin. Nah, kemarin saya sudah menerapkan membuat video sebelumnya bersama salah satu ananda kita, yaitu Rehan. Yang mana kita tahu Rehan adalah salah satu anak yang melanggar yang ada di sekolah kita ya Bu ya. Seperti kalau ada dokter gigi ke sekolah, dia nangis-nangis dan minta dokter gigi dipulangkan atau dia minta pulang sehingga dia tidak bisa mengikuti kegiatan sekolahnya. Setelah itu Rehan juga masih tidak mau ditunggui, masih tidak mau tinggal atau tidak mau tinggal di sekolah karena dia masih tergantung dengan atunya. Atu harus di sini ataupun nenek, tidak mau di sekolah sendiri. Nah, untuk itu budaya positif ini adalah salah satu dari transformasi pendidikan yang sudah diajarkan oleh filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang intinya menerapkan bahwa pendidikan itu menentukan dan memanusiakan manusia untuk merdeka, yang mana dalam penerapannya kita harus memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia. Apa itu? Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penugasan. Yang ketiga, kasih sayang. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kebebasan. Nah, dari 5 kebutuhan manusia inilah nanti kita bisa membuat keyakinan di kelas bersama dengan anak. Nah, keyakinan di kelas ini kita buat dengan memperhatikan tidak ada kata-kata yang negatif di dalamnya Bu. Nah, berarti anak nanti kita harapkan bagaimana apa yang keyakinan kelas yang akan kita lakukan. Seperti kemarin kita melakukan outing class. Outing class kemarin kita berpetualangan ke alam. Nah, di alam pasti mereka akan banyak mengalami hal-hal atau permasalahan. Maka dari itu kita bikin kesepakatan dulu atau keyakinan kelas. Kalau kita menerapkan aturan, berarti itu sudah baku diterapkan di sekolah dan hanya guru yang bisa membuatnya, sedangkan anak hanya bisa mematuhi. Nah, inilah bedanya antara peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu, anak itu sendiri yang memberikan apa ya Bu ya, masukan. Misalnya, kalau kita di luar, apa yang harus kita lakukan? Nah, dijawab sama anak-anak kemarin, tidak boleh bertengkar, tidak boleh mendolimi teman, tidak boleh dorong-dorong, tidak boleh marah. Nah, kata-kata tidak dalam
dalam yang disampaikan anak itu akan kita rubah menjadi kata-kata positif. Misalnya, kalau tidak boleh mendorong, berarti kita harus bikin kata positifnya seperti apa itu? Tidak boleh mendorong, berarti boleh kita dorong-dorong. Nah, kata positifnya tidak boleh mendorong, misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti kita harus buanglah sampah. pintar ya. Nah, kata-kata itulah nanti yang datangnya dari anak. Kata-kata yang ada nilai negatifnya, seperti kata tidak tadi, kita rubah bersama anak-anak. Dan itu kita yakini bersama-sama. Apabila ketika nanti mereka ada permasalahan atau melanggar dari keyakinan kelas yang ada, seperti keyakinan kelas kita, yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Itu terjadi waktu ketika makan, jam makan. Yang kedua, kalau kita sholat, anak-anak bilangnya tidak boleh sholatnya sambil lihat kiri kanan. Berarti kata positifnya yang harus kita rubah yaitu sholat khusyuk, sholatnya khusyuk. Kalau nanti berbarisnya tidak boleh tidak boleh memotong. Berarti apa yang harus kita lakukan, Bu? Tidak boleh memotong barisan teman. Berarti kata positifnya harus antri. Nah, ini keyakinan kelas ini bisa kita terapkan kepada Anda. Apabila dia mempunyai kasus atau permasalahan, kita bisa menyelesaikannya dengan cara dialog. Nah, cara ini lebih efektif digunakan dan banyak digunakan, dan akan memberikan keyakinan kepada anak itu sendiri, dan akan timbul rasa keyakinan di dalam dirinya. Nah, apa itu caranya yang berdialog? Yaitu dengan cara segitiga restitusi. Yang pertama, cara yang akan kita tempuh yaitu melaksanakan validasi kebutuhan. Yang kedua, menstabilkan identitas. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, contoh kalimatnya yaitu validasi kebutuhan tadi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita harus tanya dulu sama anak, Bu. Misalnya si Rehan tidak suka ada dokter gigi datang ke sini. Walaupun bukan dokter gigi, pokoknya orang yang berpakaian putih-putih, kalau datang ke sini, ya, kecuali bundanya sendiri, pasti dia akan langsung bereaksi yang membuat temannya yang lain takut juga terhadap dokter, ya Bu ya. Nah, maka dari itu kita harus tanya dulu sama Rehan, kita validasi dulu kebutuhannya. Nah, Rehan tentu punya alasan kenapa Rehan seperti itu. Nah, seperti video yang saya buat kemarin dengan Rehan. Kenapa Rehan seperti itu? Nah, pasti Rehan punya alasannya. Atau kita bisa berbicara atau memulai dialog kita dengan ini. Kira-kira cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang Rehan butuhkan itu bagaimana? Nah, kemarin Rehan sudah ngasih solusi sendiri, Bu. Jadi kalau ada nanti dokter ke sekolah, harus WA dulu Bu Guru, dan Bu Guru harus bilang ke Rehan, jadi Rehan bisa tidak sekolah hari itu. Ya, alhamdulillah, berarti Rehan sudah bisa mencari solusinya sendiri dengan kita menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini adalah contoh kalimat untuk memvalidasi kebutuhan. Nah, kalau ini tidak bisa juga, maka kita akan coba cari cara yang kedua, yaitu menstabilkan identitasnya. Apa contoh kata dialognya? Nah, pasti kita akan berkata kepada murid itu, Bu Guru tahu, nak, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Dulu Bu Guru waktu TK juga seperti itu. Nah, itu untuk mencairkan suasana dulu, jadi anak itu akan lebih terbuka dan menstabilkan identitasnya. Nah, kita bisa sambung lagi, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu adalah contoh kata-kata dari menstabilkan identitas. Nah, apabila itu belum juga, maksudnya anak itu belum juga merasa menyesal dan merasa keyakinan kelas itu mereka langgar, maka kita akan melakukan tindakan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan yang sudah kita buat tadi, seperti membuang sampah pada tempatnya, antri ketika berbaris, dan saling menyayangi teman, sholat dengan khusyuk. Nah, kita harus tanya dulu ke sama anak itu, Bu. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati kemarin? Nah, kemarin kan kita udah bikin keyakinan kelas. Nah, kenapa kalau sudah bikin keyakinan kelas, Rehan masih seperti ini, masih takut dan masih menangis-nangis, gitu kan? Yang kedua, nah, kalau Rehan masih seperti ini, nanti Rehan menjadi orang yang seperti apa? Mau Rehan takut terus sama dokter? Kan katanya Rehan mau jadi dokter. Kemarin kan pawai Rehan jadi dokter. Tapi kenapa takut sama orang yang berpakaian putih? Dan atau kita bisa mengganti kalimatnya, apa yang Rehan
nangis-nangis seperti itu. Terus Rehan mau jadi orang yang seperti apa gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembalian baju yang Mbak pinjam. Oke. Rencana untuk pawai